Oke, jadi episode terbaru dari season kedua kartun Hell of a Boss baru saja rilis. Dan jujur aja, gue sangat terkejut dengan perilisan episode ini. Karena ya biasanya episode terbaru dari kartun ini baru akan rilis beberapa bulan setelah episode sebelumnya. Nah, tapi untuk kasus ini, mereka terbilang cukup cepat dalam merilis episode baru tersebut. Bahkan jarak antara kedua episode ini saja itu nggak sampai 1 bulan. Nah, kemungkinan hal ini bisa terjadi adalah karena VIP Zip-Up sempat mengalami hiatus selama lebih dari 7 bulan, yang mana pastinya mereka memanfaatkan waktu tersebut untuk mempersiapkan episode-episode baru dari kartun ini beserta dengan perayaan atas perilisan serial Has Been Hotel. Nah, selain dari hiatus yang lama, perilisan episode yang cepat ini sebenarnya cukup krusial karena episode 8 kemarin berakhir dengan sebuah ending yang cukup besar dan seperti membutuhkan sebuah kelanjutan yang sangat cepat. Dan benar saja, episode ke-9 ini memang memiliki hubungan yang sangat kuat dengan episode kemarin. Nah, tidak hanya perilisannya saja yang membuat gue cukup terkejut, ternyata isi dari episode ini juga memiliki arahan cerita yang sangat tidak terduga oleh gue pribadi dan juga hampir semua fans dari serial ini. Nah, jadi episode ke-9 dari season kedua kartun Hell of a Boss yang berjudul Apology Tour merupakan kelanjutan langsung dari episode ke-8 kemarin, di mana pada episode tersebut Stolas memberikan Blitzo sebuah hadiah yang menjadi penanda atas berakhirnya kontrak kerjasama mereka dan sekaligus menjadi awal dari hubungan mereka yang lebih serius. Nah, tapi sayangnya itu semua hanyalah harapan dari Stolas saja, karena faktanya Blitzo tidak mau dan tidak mampu untuk menuruti kemauan Stolas ini. Alih-alih menerima cinta Stolas yang tulus, Blitz lebih memilih agar Stolas terus melihatnya hanya sebagai bahan pemuas nafsu saja. Hal ini pun berujung dengan pertengkaran yang sangat hebat hingga Blitz mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakiti hati Stolas. Pasca kejadian itu, Blitz langsung diusir dari tempat tinggalnya Stolas, namun ia masih tidak bisa menerima penolakan tersebut dan di keesokan harinya pun ia kembali ke sana untuk melakukan perundingan kembali. Nah, di momen inilah kita akhirnya bisa melihat secara jelas sudut pandang antara kedua sosok ini. Untuk Stolas, ia sangat menginginkan adanya seseorang yang mampu memberikannya rasa cinta yang tulus. Hal ini bisa terjadi karena di semasa hidupnya ia tidak pernah mendapatkan hal tersebut. Ayahnya sendiri hanya melihatnya sebagai sosok yang akan melanjutkan warisan keluarga mereka, dan istrinya sendiri, yaitu Stella, juga tidak pernah mencintainya, bahkan dia sendiri malah lebih sering merendahkan Stolas. Kehidupan yang menyedihkan inilah yang membuat Stolas sebenarnya hanya memiliki satu keinginan yang cukup simpel di dalam hidupnya, yaitu sebuah rasa cinta yang tulus. Nah, tapi sayangnya hal ini tidak bisa terwujud karena satu-satunya sosok yang ia percayai selama ini, yaitu Blitz, ternyata juga tidak mampu memberikan apa yang selama ini ia inginkan. Nah, di sisi lain, alasan kenapa Blitz menolak keinginan Stolas ini adalah karena rasa insecurity-nya. Blitz selalu memandang dirinya sebagai sosok yang sangat rendah dan tidak layak untuk mendapatkan kebahagiaan, termasuk kasih sayang dari seorang iblis yang derajatnya jauh di atas dirinya. Tidak hanya itu saja, meskipun pada titik ini Blitz sangat mengerti apa yang diinginkan oleh Stolas dan ia sebenarnya sangat mampu untuk mewujudkan keinginan tersebut, namun itu semua juga harus terhalang dikarenakan ego Blitz yang terlalu tinggi dengan menganggap bahwa keinginan Stolas itu sudah seperti sebuah kisah romcom yang receh. Tentu dengan konflik yang semakin memanas, kedua belah pihak ini pun tidak mampu menemukan titik terang walaupun keduanya masih ingin bisa bersama. Pertikaian mereka ini pun berakhir dengan Blitz yang mengatakan kepada Stolas bahwa ia akan membuat permintaan maaf kepada semua orang yang telah ia sakiti untuk sebagai bukti bahwa ia akan memaafkan semua orang kecuali Stolas. Nah, setelah itu, Blitz akhirnya memulai sebuah kegiatan yang bernama Apology Tour, yaitu sebuah perjalanan di mana ia akan menggunakan kristal pemberian dari Stolas untuk berpindah-pindah lokasi menuju berbagai tempat dari orang-orang yang akan ia berikan permintaan maaf. Nah, di momen inilah kita bakal disajikan dengan berbagai momen callback dari berbagai kejadian yang telah kita lewati di episode-episode sebelumnya. Mulai dari bodyguard di tempat Oasis, Lululand, The Syrup, 2 agen pemerintah, dan yang paling menjadi sorotan dari semua ini adalah Martha, aka wanita psikopat yang muncul di episode pertama season pertama dari kartun Hell of a Boss. Nah, apa yang membuat momen ini menjadi sangat booming adalah ketika kita diperlihatkan bahwa di dalam rumahnya Martha saat ini yang sudah di neraka, ternyata terdapat Miss Berry yang ternyata sedang dalam kondisi minim pakaian, yang mana ini mengindikasikan bahwa kedua sosok ini telah melakukan kegiatan panas. Hal ini jelas sangat mengejutkan para penonton karena buat kalian yang lupa, pada episode pertama, May Berry sempat meminta bantuan kepada Im untuk menghabisi Martha karena ia telah merusak rumah tangganya. Nah, dengan kemunculan adegan tersebut, jelas ini bakal merubah pandangan kita mengenai episode pertama kemarin.
Banyak orang percaya bahwa alasan kenapa Mayberry meminta Im untuk menghabisi Martha adalah bukan karena Martha menjadi seorang pelakor di dalam keluarganya, namun bisa saja Martha dan Mayberry sebenarnya sudah saling berhubungan, namun ketika ia mengetahui kalau Martha ini sedang selingkuh, ia pun akhirnya menjadi sangat murka. Nah, kejadian ini sangatlah mirip dengan apa yang terjadi kepada Lily Lipton di episode keempat season pertama, di mana ia meminta Im untuk menghabisi rekan kerjanya agar mereka berdua dapat bersatu kembali di neraka dan menjadi duo ilmuwan gila. Nah, tapi bisa saja persepsi awal kita mengenai episode pertama sebenarnya tidaklah berubah, namun Mayberry dan Martha sempat bertemu kembali di neraka dan entah bagaimana mereka berdua malah menjalin hubungan. Tapi ya, daripada fokus ke topik yang kurang begitu penting, kita lanjut aja ke cerita utamanya. Nah, setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, pada akhirnya Blitz siap untuk menuju tempat pemberhentian akhir, yaitu sebuah pesta yang diadakan oleh Verusica Mayday bagi semua orang yang pernah disakiti oleh Blitz. Nah, info menarik tambahan mengenai pesta ini adalah mereka mengadakannya di dunia manusia ketika musim Halloween, karena di waktu tersebut para iblis bisa berpergian ke dunia manusia tanpa melanggar hukum dengan dalih para manusia akan mengira mereka sedang memakai sebuah kostum. Nah, sebelum Blitz bisa bertemu dan berbicara kembali kepada Stolas tiba-tiba ditunjuk oleh Verusica untuk menuju ke atas panggung dan mengeluarkan semua unek-uneknya yang ia pendam selama ini mengenai Blitz lewat sebuah lagu. Ketika Blitz mendengar lagu tersebut, Blitz akhirnya menyadari secara penuh kesalahan besar yang telah ia perbuat. Setelah performa tersebut, Blitz mencoba untuk menghampiri Stolas dan kembali membicarakan mengenai masalah mereka. Pembicaraan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di awal episode, hanya saja pada momen ini, Blitz terlihat jauh lebih tenang karena ia sudah menyadari kesalahannya. Nah, walaupun begitu, ia masih tidak bisa menerima apa yang diinginkan oleh Stolas, dan Stolasnya sendiri pun juga sepertinya sudah kehilangan harapan untuk Blitz. Nah, satu hal yang sangat ironis dari semua ini adalah alasan kenapa Stolas sangat ingin bisa memiliki seorang kekasih adalah karena ia tidak ingin merasa kesepian, yang mana masalah ini sebenarnya sangatlah mirip dengan apa yang dialami oleh Blitz, yaitu sama-sama tidak ingin merasa sendiri. Namun bedanya adalah Blitz selalu memandang rendah dirinya dan ia merasa tidak pantas untuk mendapatkan kebahagiaan. Pembicaraan mereka pun terputus dengan kehadiran sosok iblis yang tiba-tiba mengajak Stolas untuk berdansa. Tanpa pikir panjang, Stolas langsung menerima tawaran tersebut, yang mana ini semakin menunjukkan betapa simpelnya keinginan dari Stolas yang tidak mampu dipenuhi oleh Blitz. Setelah berbincang dengan Stolas, Blitz akhirnya bertemu kembali dengan mantannya, yaitu Verusica. Pertemuan yang awalnya kita kira bakal berakhir dengan kekacauan yang hebat, ternyata malah berujung dengan sebuah perbincangan yang sangat tenang. Di sini kita akhirnya bisa mengetahui alasan kenapa hubungan mereka berdua ini tidak berjalan lancar dan Verusica memiliki dendam yang sangat besar kepadanya. Jadi ternyata pada saat awal mereka menjalin hubungan, Verusica telah memiliki perasaan kepada Blitz dan ia pun akhirnya mengungkapkan perasaannya. Namun apa yang dilakukan oleh Blitz adalah ia malah melarikan diri sambil membawa mobilnya Verusica. Momen ini benar-benar menunjukkan kepada kita betapa pengecutnya Blitz apabila berhubungan dengan masalah cinta. Dan hal ini juga tidak hanya dialami oleh Stolas dan juga Verusica saja, karena semua orang yang menghadiri pesta ini juga mengalami hal yang serupa. Blitz mencoba untuk meminta maaf kepada Verusica dan secara mengejutkan, Verusica menerima permintaan maaf tersebut dengan sangat baik. Bahkan ia juga memberikan saran kepada Blitz dalam menghadapi perasaannya kepada Stolas. Episode ini pun ditutup dengan Blitz yang kembali ke dalam mobil van-nya dengan kondisi yang sangat lelah sambil mendengarkan lagunya Verusica. Nah, secara keseluruhan, ini merupakan episode yang sangat tidak terduga, mau itu dari segi waktu perilisan dan juga isi ceritanya. Banyak orang yang menduga kalau episode ini bakal berfokus pada mereka berdua yang akan kembali bersama lewat kegiatan Apology Tour yang dikira sebagai perjalanan masa lalu untuk melihat kembali bagaimana mereka bisa sampai di titik ini. Tapi ternyata episode ini malah berfokus pada sisi Blitz saja. Jujur aja, gue pribadi sangat suka sih dengan arahan ini. Gak hanya ini mengakhiri sebuah hubungan yang sangat toksik, tetapi bagaimana cerita ini berjalan, itu sudah terasa sangat nyata dan sudah seperti realita yang tidak akan pernah bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Entah apa cuman gue doang, tapi gue ngerasa kalau episode ini sedikit memberikan kesan yang sangat mirip dengan serial BoJack Horseman, karena di episode ini kita ditunjukkan dengan betapa busuknya Blitz selama ini, namun untungnya ia dapat menyadari kesalahannya dan mencoba untuk menjadi sosok yang lebih baik. Nah, jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian suka dengan arahan cerita ini? Atau kalian lebih suka agar mereka berdua bisa kembali? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!